kita mulai masalah dan ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada rapat pagi ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada yang pemerintah panitia yang telah membantu menyiapkan ruangan konsumsi dan kebutuhan rapat meskipun tidak tampil di depan kamera, khususnya untuk Mas Andi, Mas Budi, Mbak Nita, dan Mas Fajar ya. Terima kasih Mas. Pada kesempatan ini kita akan membahas persiapan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 17 sampai dengan 2 Agustus 2026. Saya berharap tempat ini dapat menghasilkan keputusan yang baik melalui musyawarah bersama sehingga seluruh anggota dapat bekerja secara maksimal. Ya, Mbak Dia dan Mas Adam. Sebelum memulai rapat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa umum. Berdoa selesai. Baik, rapat hari ini bisa kita mulai. Siap. Sudah pada sarapan waktunya jadi tadi. Alhamdulillah sudah dijamu baik. Oh iya. Baik, ini kalau harus minumnya di sebelah sini, snacknya juga seadanya ya Mbak. Oke, di agenda hari ini yang pertama ada pembahasan konsep kegiatan, kemudian penentuan jenis lomba, penyusunan panitia, pembahasan anggaran, dan sponsor nanti saya serahkan ke Mas Adam. Kemudian pembagian tugas. Setelah semuanya tersusun dengan baik, nanti kita evaluasi jika ada kendala, bisa kita carikan solusinya sebelum pelaksanaan dari kemerdekaannya ya, betul. Kira-kira apa ada tambahan agenda dari Mbak Dea? Mungkin itu aja. Dari Mas Adam? Saya setuju dengan Oke, kita lanjut bahas ke agenda pertama. Ini kalau menurut dari yang muda-muda kayak Mbak Dea dan Mas Adam ini, konsep seperti apa ya yang cocok untuk peringatan 17 Agustus tahun ini? Karena kan zaman sekarang itu banyak sekali ya agensi yang idenya itu sangat kreatif. Nah ini kan sesuai sama Mbak Dea dan Mas Adam sebagai agensi. Jadi kira-kira seperti apa ya? Dari Mbak Dea dulu mungkin. Kalau saya sih harus melibatkan seluruh masyarakat ya, mulai dari anak-anak juga, remaja dan orang tua. Jadi bukan hanya perlombaan, tapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga gitu. Oh, jadi biar chemistry-nya itu dapat ya. Iya. Jadi selain mencari hiburan, kegiatan ini juga memiliki tujuan sosial, yaitu mempererat persaudaraan antar masyarakat. Karena di lingkungan desa Maju Bersama ini kan masyarakatnya ada, masyarakatnya kan homogen ya. Itu ada yang dari perumahan, terus di luar lingkungan terpencil gitu kan mereka jarang bersosialisasi ya Mbak. Kalau dari Mas Adam gimana Mas? Saat ini saya setuju dengan seperti ini biasanya menjadi momen yang ditunggu oleh warga. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar disiapkan dengan matang. Iya betul sekali, terutama dari aspek anggaran ya yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Saya sepakat dengan pendapat tersebut. Jadi kita menetapkan bahwa kegiatan tahun ini berfokus pada kebersamaan, partisipasi masyarakat dan semangat nasionalisme. Jadi ketika indikator tersebut bisa kita gunakan untuk menyusun konsep peringatan 17 Agustus tahun. Apakah tambahan ya? Mungkin kalau boleh contoh itu menambah kegiatan gitu ya, pembagian hadiah secara mulia agar peserta semakin antusias juga. Oh boleh Mbak Dea. Jadi nanti pemberian hadiahnya itu juga bervariasi dan kita sesuaikan aja dari lapisan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Jadi hadiahnya itu bisa bermanfaat juga untuk masyarakatnya. Nah itu usulan dari Mbak Dea saya terima. Sekarang kita masuk ke pembahasan jenis lomba. Kembali ke Mbak Dea lagi ya Mbak. Siap saya aja. Oke. Mulai dari yang anak-anak nih Mbak, kira-kira apa yang cocok untuk mereka jenis lombanya? Kalau anak-anak itu biasanya bertarung itu ya, makan kerupuk, terus masukkan pensil ke botol, pecah air dalam plastik, itu aja sih. Untuk pecah air dalam plastik itu lebih baik menggunakan plastik atau galon aja ya. Soalnya menurut saya kalau memakai galon itu anak-anak jadi lebih happy. Kalau pakai plastik kan nanti mereka lebaknya itu Sensasinya beda gitu iya, ya. betul sekali. Iya, nanti pakai galon aja sih kalau saya. Oke, nanti berarti di anggaran belanjanya perlengkapan lomba kita belanjakan galon aja ya. Iya. Lalu gimana Mbak untuk kalangan remaja sama dewasa itu? Kalau remaja sama dewasa itu, kalau saya sih ngerasa tambah, terus selalu berkonsumsi. Nah, apa yang ada dari
dari yang saya ikuti lomba aja, karena mereka kan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, kalau tentang sepeda sarung. Ukurannya tuh biasanya juga gitu. Iya, seperti itu. Sarung masa juga. Mungkin Oh, ada saja itu kan salonnya ada yang anak-anak dan dewasa. Kalau ini range lombanya untuk remaja dan dewasa, jadi bisa menyesuaikan nanti kebutuhan salonnya. Dari Mas Adel gimana Mas pendapatnya? menurut saya lomba tersebut cukup menarik dan dengan juga sih masuk akal. Oke deh. Kira-kira perlu nggak ya ditambahkan lomba seperti volley atau futsal? Kalau volley atau futsal itu mungkin membutuhkan biaya tambahan juga dan waktu yang lama sebenarnya. Ya. Soalnya butuh istirahat mungkin itu sih. Saya setuju sih, tapi lebih fokus pada lomba tradisional saja kalau lebih sederhana. Ya, karena kita kan juga pelaksanaannya di desa, jadi dengan tujuan sosial yang tadi mempererat persaudaraan antar masyarakat. Kalau lombanya konsepnya tradisional kan lebih seru ya, kalau di desa itu. Jadi kita sepakati ya lombanya seperti itu lagi. Jadi balap karung, makan kerupuk, memasukkan paku botol, tali tambang, estafet sarung, sama lomba kebersihan lingkungan. Jadi kalau untuk lomba kebersihan lingkungan itu sekalian sama kerja bakti lingkungan gitu nggak sih Mbak? Karena kan mereka secara nggak langsung juga untuk bersih-bersih lingkungannya. Iya, Jadi bermanfaat juga kan. mungkin itu lebih dilakukan di awal aja sebelum realisasi itu lomba-lomba yang lainnya. Boleh, tapi udah diatur aja Mbak ya. Soalnya kan nanti lingkungannya kotor. Habis lomba itu nggak boleh, atau dua-duanya juga bisa. Ya, tapi kita menyesuaikan aja ya, nanti Iya. pelaksanaan lombanya di mana kan juga nggak di sekitar lingkungan situ. Mas Adam setuju ya? Saya setuju juga. Selanjutnya untuk jadwal pelaksanaan saya mengusulkan di tidak saya lihat kalender dulu ya. Oke, karena dari Mbak Dea dan Mas Aden ini setuju. Selanjutnya untuk jadwal pelaksanaannya saya mengusulkan pada bulan Agustus tanggal berapa ya? Tanggal 23 aja, karena ditempatkan di hari Minggu ke-4 pada bulan Agustus. Nanti lombanya bisa dimulai sekitar pukul 7 pagi sampai selesai. Gimana Mbak? Mas? Saya kurang setuju karena jam 7 itu masih patah. Kata dua-tiga say. Iya, Mbak. Oh iya, bisa saya usulkan gitu mas. Itu kan jaraknya Ada jalannya lagi. oke jaraknya luar ya Mas. Tapi tidak semua itu ASN Mas. Yang lain tadi sore maju bersama ASN kami Yusuf Gero Rai. Gimana? Gimana? Untuk gimana? Bagaimana? Oke tadi Mas ada salah fokus ya karena Untuk gue. Gimana dong? ya apa itu juga sini. Mungkin tadi pendapat Mas Arden tentang tanggal 17 itu ada sedikit diskon ya. Betul mbak. Cool atau cool apa? Apa lagi? Aku lama Mas Arden. Ya mungkin tadi dari Mas Arden kurang ini ya kurang fokus ya Mas. Apa belum masyarakat atau gimana? Soalnya tadi di box lagi bulan sih. Iya betul sekali. Nah itu kan bertepatan di hari Senin dan kemungkinan dari beberapa masyarakat itu ada yang bertugas upacara di tempat kerjanya biasanya gitu. Makanya saya mengusulkan ini tanggal 23 aja. Itu harinya Minggu ya. Iya hari Minggu ya. Untuk pembagian waktunya nanti sementara ini dulu ya pukul 7 sampai 8 kita nanti juga ada upacara pembukaan dari Pak Kades. Untuk perlombaan itu efektif dimulai pukul 8 sampai 12 ya. Nanti kita bisa break sebentar lalu final lomba dan kemudian dilanjutkan pembagian media selanjutnya nomor 4. Kira-kira sesuai nggak Mbak? Ini kalau di final lomba ini kayaknya lebih ke jam 2 aja. Akibatnya nanti mungkin ada yang istirahat. Jadi komisional aja ya. Nah, untuk pembentukan panitianya di sini karena ketua panitianya sudah ada, untuk selanjutnya sekretarisnya saya serahkan ke Mbak Pira aja. Tapi hari ini Mbak Pira tidak bisa ikut rapat karena kan ada kesibukan dan kendalanya Mas ada aja. Gimana Mas? Setuju sih mbak. Biar saya mau lancarnya nanti. Iya. Nggak apa-apa loh ya. Pasti yang mana? Oke, nanti Mbak Pira kan jadi lebih ketua, banyak sibuknya ya. Iya. Nah untuk seksi acaranya saya serahkan kepada Mas Andi ya karena beliau sudah cukup pengalaman
ada bidangnya. Nanti untuk sesi perlengkapannya tetap Mas Budi, yang konsumsi tetap Mbak Nikan, sesi dokumentasinya tetap Mas Fajar. Gimana Mas Jam? Coba. Oke, itu panitiaannya kita tetapkan demikian ya. Kita sekarang langsung pakai pembahasan anggaran. Saya silakan Mas Fajar untuk menjelaskan. Baik, berdasarkan kebutuhan kegiatan, kira anggaran sebagai berikut ya Pak, saya jelaskan. Monggo. Untuk hadiah lomba itu sekitar 5 juta, untuk konsumsi kira-kira 3 juta Pak. Kalau Untuk konsumsinya nanti dengan anggaran segitu bisa ya nggak kita tuliskan ini? Jadi sesuaikan aja lah ya Mas. ya, sesuai aja nanti. Kira-kira 3 juta nambah. Oke. Untuk sewa sound system itu sekitar 2 juta, perlengkapan lomba sekitar 3 juta, dan dokumentasi itu 2.500.000. Ya, jadi perkiraan total sementara itu sekitar berapa Mas? Perkiraan saya total sementara anggaran yang diperlukan itu 15.500.000. Ya. Nah dari total anggaran segitu untuk pelaksanaan lomba di desa maju bersama ini cukup ya Mas? Karena kan tidak perlu untuk kegiatan yang besar gitu loh maksudnya. Cukup sih untuk anggaran itu. Gimana menurut Mbak Dina? Cukup realistis ya, karena memang harus banyak aja ya kan. Tahun itu juga semangat gitu ya. Ya, jadi nanti untuk hadiahnya juga disesuaikan aja supaya anggarannya tidak membengkak. Apa mungkin ada efisiensi dari anggaran yang disebutkan Mas Adam tadi, kira-kira ada yang perlu dikurangi kalau anggarannya digeser ke indikator lainnya. Mungkin pada dokumentasi, jika ada relawan yang baru atau warga-warga yang bisa dokumentasi dengan kamera pribadi mungkin atau virtual aja. Bagian pemilihan siapkan. Karena kan sekarang ini gensi-gensi pintar banget ya kalau buat video sinema itu nanti bisa lah pakai ambil. Nah, dengan total anggaran yang sudah Mas Adam sebutkan tadi, kira-kira kita kan juga perlu menjadi sponsor. Apa Mas Adam sudah temannya kan? Menurut pandangan saya akan menyusun proposal dan mengajukan kepada pabrik rokok Bina Karya Pokok Agung atau Agro. Yang kedua itu PT Ganta Group yang mungkin akan menyetujui proposal kita pada acara tersebut. Baik, karena desa maju bersama ini kan juga punya kas. Nanti kita mengajukan proposalnya disesuaikan aja berdasarkan kebutuhan anggaran. Nanti misal dari total anggaran yang disetujui dari dua donatur tersebut kurang mencukupi, kita pakai kas desa ya Mas. Iya. Kira-kira target proposalnya kapan selesai Mas Agung? Kami maksimalkan itu 7 hari dari sekarang, Pak. Oke, jadi nanti untuk pertengahan bulan Juli bisa realisasi ya. Iya. Ya, kalau Mbak Dia gimana Mbak? Kalau saya sih Bisa minta bantuan ke UMKM ya untuk berpartisipasi di acara tersebut juga. oh jadi selama kegiatan peringatan ini UMKM yang ada di Desa Maju Bersama ini bisa berjualan ya di sekitar sana. Dengan catatan sampahnya harus dikelola sendiri. Usulan yang baik nih dari Mas Adam dan Mbak Dia. Nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut di rapat yang kedua ya. Nanti akan saya bagi tugasnya. Nanti untuk Mas Adam ini langkah selanjutnya apa Mas untuk penyusunan proposalnya? Untuk saya itu akan menyusun proposal sponsor, menyusun laporan keuangan dan mencatatkan pemasukan serta pengeluaran untuk acara tersebut. Baik. Nanti untuk Mbak Dia bisa ya membantu koordinasi seluruh seksi dan memastikan persiapan berjalan sesuai jadwal dari perencanaan sampai penyusunan anggaran, realisasi belanja dan acara selesai. Ya, pasti bisa. Dan nanti untuk Mas Andi, Mas Budi, Mbak Nita sama Mas Fajar bisa dikoordinasikan lebih lanjut ya dari Mbak Dea. Nanti Mbak Dea konfirmasi ke mereka aja. Nah, mungkin dari kegiatan peringatan ini kan selalu ada kendala ya Mbak. Kira-kira gimana itu Mbak? Kalau kendalanya sih cuaca ya Mbak. Kita nggak tahu. Biasanya kadang juga hujan, juga panas. Iya, kadang sayang gitu ya. Solusinya gimana ya Mbak? Nanti kan ini kegiatannya outdoor. Kalau outdoor itu di lapangan beli desa Maju Bersama. Nah kalau indoor nanti kita ada di gedung sebelumnya. Menurut Mbak Dea, lebih baik yang mana ya Mbak? Kalau itu sih kita lebih ke outdoor ya soalnya lombanya juga kan lomba di luar ruangan juga. Jadi ya pakai tenda. Biru. Oh berarti kita harus minta sponsor ke CPBLC nggak sih ini? Nggak harus. Dari Mas Adam gimana Mas? Menurut saya dengan agenda tersebut itu kemungkinan yang berpartisipasi itu nggak cuma RT 1, RT 2, RT 3, mungkin saja dari anak RT juga
Jadi udaranya ya Tadi dari Mbak Dea kendalanya ini dari cuaca ya Mbak? Iya. Dan mungkin kalau kegiatan yang dilakukan secara indoor di gedung serbaguna itu masyarakat yang dari desa lain itu mereka akan kesulitan kalau melihat, jadi peminatnya sedikit, sedangkan kita mengikut sertakan UMKM lokal. Jadi kalau di dari outdoor makanan itu mereka juga bisa maksimal. Kalau dari Mas Adam gimana Mas? menurut saya sendiri itu kendalanya ya itu kurang dana Mbak. Soalnya yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut itu nggak cuma yang dewasa, tapi ada juga banyak di desa kita ini. Iya. Jadi kekurangan dana itu ya. Iya. Tadi untuk anggarannya kita kan ada di beberapa kebutuhan ya. Tadi apa aja ya Mas? Tadi kebutuhannya Sound system, sistem, hadiah, konsumsi, dan perlengkapan lomba Mbak. Untuk dokumentasikan nanti kita carikan donatur buat dokumentasi dari warga. Oke. Iuran mungkin Mbak. Jadi anggaran dokumentasinya Ya. nanti bisa untuk lainnya gitu ya Mas. Ya. Nah untuk perlengkapan lomba biasanya ini kan per RT atau per RW ini ada seragamnya ya. Ya. Dan mereka itu tidak bisa kalau diseragamkan serentak itu. Gimana kalau pakaiannya itu dari mereka sendiri, nanti kita subsidi berapa kira-kira berapa ya Mas? Subsidinya per RT atau per RW aja lah. Per RW mungkin itu sekitar 5 juta nih Mbak. 5 juta Ya. itu Itu sudah satu termasuk. set. Oh gitu. Ya, Oke. Mbak. Jadi nggak cukup, harus cukup ya, nanti bisa Misal nanti ada dana yang berlebih itu nanti diberikan Mbak sama RW tersebut. atau per rumah saja juga. Boleh sih per rumah. Kalau per rumah itu nanti Kalau per rumah itu kan mereka sudah membayarkan ke kas desa Ya, sebenarnya. Jadi nanti kita kalau kekurangan dana kita bisa minta ke kas desa itu kita bayar. Itu ya Mbak. Iya. Jadi kalau mencari sponsor tambahan dan membuka donasi sukarela itu menurut saya nanti masyarakat kayak males. Iya, males. Karena mereka perbulannya juga sudah Iuran. dikasih Betul. terus sekali. Dari Mbak Dea mungkin Kemungkinan itu pasti. partisipasi. Kemungkinan itu partisipasi masyarakatnya kurang. dari kendala kurangnya partisipasi masyarakat itu gimana kita bisa mengajak mereka agar punya semangat untuk mengikuti lomba tersebut Mbak? Kita bisa lewat medsos ya, kayak sosialisasi gitu, terus atau mobil keliling. Oh bisa iya. jadi. Nanti kalau mobil keliling itu berarti cuma membutuhkan sound sama Mobil. iya, nanti kendaraannya pakai desa aja. Iya. Nanti saya menugaskan Mas Budi sama Mas Fajar untuk keliling buat sosialisasi. Kalau pakai kodesnya tiap itu loh. Kalau itu benar realisasi Mbak di desa ini ya. Mungkin ada usulan atau pertanyaan lain dari Mas Adam? Saya mengusulkan agar laporan keuangan sudah transparan dan diumumkan setelah kegiatan selesai untuk mengantisipasi dana membengkak atau kelebihan dana itu Mbak. Jadi kita nanti membuat laporannya di akhir hasil. Oke, karena transparansi anggaran itu juga penting ya. Nanti saya akan minta tolong ke Mbak Dea ya, untuk membuat undangan rapat final lah ya sih. Ya, nanti rapat itu kita akan mengundang ketua RT dan RW masing-masing dari desa maju bersama. Kita umumkan ini loh anggarannya Pak Bu segini nanti buat ini. Jadi biar transparan aja. Itu kita di akhir nanti evaluasi juga ya, Mbak, agar acara yang kedepannya itu bisa lebih baik gitu ya, kalau ada kurangnya. Boleh. Jadi nanti kan setiap pelaksanaan kegiatan itu pasti ada kendala yang di luar prediksi kita. Nah, kedepannya itu gimana supaya kendala tersebut bisa dihindari, mungkin dicegah dari jauh-jauh hari agar tidak muncul di berulang kali. Iya, betul sekali. Ini keusulannya baik-baik semua ya dari Mas dan Mbak Dia ini. Iya. Terima kasih atas usulannya dari Mbak Dia dan Mas Adam ya, dan teman-teman yang lain yang tidak ikut event. Yang pertama dari hasil rapat hari ini yaitu saya putuskan untuk kegiatan pelaksanaannya di tanggal 23 Agustus 2026 yang bertepatan di hari Minggu. Jenis perlombaannya juga telah disepakati, tadi ada 5, yaitu balap karung, tarik tambang, makan kerupuk, lomba memasukkan paku ke botol, dan lomba kebersihan lingkungan antar RW. Juga kepanitiaannya telah dibentuk. Oke, saya bacakan ulang. Di sini ketuanya
Mbak Linggar, wakil ketuanya Mbak Dea, sekretarisnya Mbak Vira yang tidak bisa hadir hari ini, bendaharanya Mas Adam, seksi acara ada Mas Andi, seksi perlengkapan ada Mas Budi, kemudian seksi konsumsi ada Mbak Nita, dan yang terakhir seksi dokumentasi ada Mas Fajar ya. Sumber dananya berasal dari sponsor, yaitu dari pabrik rokok Tobacco Tulungagung atau Avipro, dan yang kedua dari PT Dansa Group, kemudian kas desa dan partisipasi masyarakat desa maju bersama. Tugas masing-masing panitia tadi juga sudah ditentukan, serta kita ada beberapa solusi terhadap potensi kendala yang sudah disiapkan. Itu ya Mbak kira-kira. Iya. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Sudah cukup Mbak. Oke, berarti ini sudah cukup jelas ya. Nanti untuk semuanya kita bahas di rapat selanjutnya yang ada undangan dari masing-masing ketua ada dan RW itu. Baik, rapat hari ini saya tutup. Terima kasih atas kerjasama dan masukan dari seluruh peserta rapat, terutama Mas Adam sampai dia dan beberapa sesi yang tidak bisa ikut ya teman-teman. Saya berharap setiap panitia dapat menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab, sehingga kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berjalan lancar dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.